Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aliran sastra dalam naskah drama yang berjudul Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Selamat menyaksikan. Karya sastra sudah diciptakan orang jauh sebelum orang memikirkan apa hakikat karya sastra dan apa nilai dan makna sastra. Sebaliknya, kritik sastra baru dimulai sesudah orang bertanya apa dan di mana nilai dan makna karya sastra yang dihadapinya. Kritik terhadap karya sastra merupakan usaha pembaca mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra, letak pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Seorang pembaca sastra dapat membuat kritik sastra yang baik apabila dia menaruh minat pada sastra, terlatih kepekaan cintanya, dan mendalami serta menilai tinggi pemahaman manusiawinya. Kritik terhadap karya sastra dilakukan untuk memelihara, menyelamatkan pengalaman manusiawi, serta menjalinkan menjadi satu proses perkembangan, susunan-susunan atau struktur yang bermakna. Kritik sastra yang baik menyangkut tradisi kebudayaan, membentuk suatu tempat pijak untuk cita rasa yang benar, melatih kesadaran, dan secara benar mengarahkan pengertian tentang makna dan nilai kehidupan. Karya sastra yang berupa naskah drama merupakan konvensi ragam sastra yang sejajar dengan puisi dan prosa. Dalam naskah drama Iwan Simatupang yang berjudul Petang di Taman, merupakan naskah drama pada tahun 1966. Petang di Taman karya Iwan Simatupang ini bercerita mengenai seorang lelaki separuh baya atau LSB atau penyair yang terdampar di sebuah taman yang bertemu dengan orang tua atau OT. Mereka memperdebatkan hal-hal sepele. Kedatangan wanita atau W semakin menguatkan absurditas manusia dan penjual balon atau PB yang menjadi bulan-bulanan atas tuduhan mereka. Drama ini digambarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam menghadapi persoalan kehidupan manusia. Karena dalam drama ini digambarkan kehidupan alam pikiran, angan-angan, perasaan, dan kenangan para tokoh yang dilanda kesepian. Para tokoh secara kebetulan mengalami masalah pribadi. Hal itu terjadi berkat fungsi keberadaan sebuah taman yang menurut para tokoh dikatakan sebagai tempat membicarakan masalah kehidupan secara bebas, terbuka, karena taman memang diperuntukkan untuk umum. Keempat tokoh pendukung lakon Petang di Taman tersebut masing-masing mengutarakan masalah kehidupannya sendiri secara lugu dan kekanak-kanakan. Problematika yang akan dibahas mengenai eksistensialisme terlihat dari tokoh-tokoh tersebut, berpandangan bahwa diri pribadinya bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan salah, serta membahas konflik batin. Nah, menurut saya, dalam naskah drama karya Iwan Simatupang yang berjudul Petang di Taman ini menggunakan aliran eksistensialisme. Menurut Liao Yokfang dalam bukunya Ikhtisar Kritik Sastra menyatakan bahwa eksistensialisme adalah aliran filsafat yang kemudian menjadi landasan suatu aliran sastra. Ajaran yang pokok dari eksistensialisme ialah bahwa manusia adalah apa yang diciptakannya sendiri. Manusia tidak ditakdirkan oleh Tuhan. Jika ia menolak memilih atau membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kekuatan luar, itu adalah kesalahannya sendiri. Karena itu, karya sastra eksistensialisme sangat mementingkan perbuatan, termasuk perbuatan kemauan sebagai unsur-unsur yang menentukannya. Unsur-unsur dasar dari manusia seperti irasionalitas, ketidaksadaran, dan kebawahsadaran juga dipentingkan. Kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, yang terus bergulir, yang terus mengalir, sedangkan kehidupan manusia adalah rentetan saat-saat yang berurutan. Dalam kesusastraan Indonesia tahun 1960-an hingga 1980-an, cukup banyak jenis drama yang menceritakan konflik manusia dengan dirinya sendiri. Pada masa tersebut, terjadi perkembangan baru yang baik dibandingkan masa sebelumnya yang mempunyai jenis lakon yang sama.
Iwan Simatupang merupakan salah satu penulis lakon modern yang membicarakan manusia dengan dirinya. Salah satu naskah yang berbicara tentang hubungan manusia dengan dirinya tersebut ialah lakon Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang merupakan pelopor penulis karya sastra dengan corak baru yang sangat erat dengan tema-tema manusia dengan dirinya. Setelah Iwan Simatupang, muncul lakon dengan tema yang sama, yakni kekecewaan, kegelisahan, dan perasaan tak menentu. Lakon bertema manusia yang berkonflik batin merupakan dampak dari kemajuan Indonesia pada masa pembangunan. Dampak dari kemajuan ekonomi dan cara berpikir manusia membawa akibat buruk. Misalnya, manusia gelisah dibayangi dosa, manusia penghayal kekayaan, dan manusia individualis. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai naskah drama Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Terima kasih sudah menonton.